Ini zaman-zaman talbisul haqq bil batil, campur aduk yang hak dengan yang batil. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dan di sini kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Teman-teman, begitu sulitnya signal di tempat saya ini sehingga sudah jarang sekali saya bikin live dan juga video dalam 2 hari terakhir tidak bisa saya upload secara penuh teman-teman ya, karena memang signalnya ini sangat-sangat mengganggu sekali ya. Tapi pada kesempatan siang hari ini ada hal penting yang mau saya bagikan kepada kita, yang ini tentunya bukan saja hanya untuk kaum muslim yang harus mendengarkan ini, tapi semua kita sebagai anak bangsa, soal bagaimana orang-orang yang bisa saja berkamuflase ya, atau bisa menyelesaikan diri di tengah-tengah masyarakat di kesempatan menjelang politik. Teman-temannya, di tahun 2024 tentunya kita melihat ada pesta demokrasi yang akan dilakukan, dan banyak mereka yang akan menggunakan waktu ini untuk boleh bisa hadir di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan untuk 2024 tentunya. Dan ada Ustadz Suparman Abdul Karim yang menyampaikan hal penting untuk kita semua pada kesempatan ini, dan tidak lagi berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak kita untuk melihat video yang satu ini dari Pak Ustadz Suparman Abdul Karim, dan ini dia. Susu campur homer, madu campur racun. Tampilannya madu, dalamnya racun. Tampilannya susu, dalamnya homer. Ngomongnya kopi, dalamnya sianida. Matilah warna wayan Mirna Solihin, diracun sama Jessica. Itu kopi Jessica. Kalau kopi Sentosa, mantap. Bismillah. Wih, mantap ini. Sampai hitam gigi saya. Padahal nggak ada kebunnya di sini. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, zaman talbis. Yang lebih bahaya lagi tadi kamuflase talapi. Tahu talapi? Temannya salapi. Tahu salapi? Salah pikir. Ada nggak sih di sini salafi itu? Ya kelompok salah pikir. Masa orang bisa beragama tanpa bermadhab? Emang dia langsung dari Kanjeng Nabi tah? Ini emang gimana caranya? Makanya salafi ini, gue salah pikir. Orang beragamanya langsung Kanjeng Nabi kok. Madhab-madhab salah semua. Nah, hati-hati Bapak Ibu, ini zaman sekarang ini zaman kamuflase. Banyak orang-orang memanipulasi agama, namanya zaman talafi. Kalau kata orang Palembang, waluyo. Ada Pak Waluyo nggak? Di Agung tadi ada loh Pak. Waluyo niku wajah lugu ati buayo. Maaf ya, jangan dilaporin ya. Itu waluyo Palembang. Kalau waluyo Jawa mah bagus. Balik lagi, zaman kamuflase. Tampilannya malaikat, dalamnya belis. Gayanya islami, tukang caci maki. Jubahnya sunnah tapi menebar fitnah. Rajin mengaji tapi tukang ngerumpi. Itu yang di sana. Kalau yang di sini pusatnya. Jadi talafi kita dikamuflase sedemikian rupa. Makanya Bapak Ibu, saya ingin ingatkan Pak, betul kata Pak Cari tadi, ini tahun-tahun politik. Hati-hati dengan tahun politik ini, banyak orang mempolitisasi agama. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Jangan sekali-kali ikut-ikutan. Kita terjemahkan pakai bahasa milenial. Wala tuti', ojo melok-melok. Bahasa milenialnya, jangan jadi followers, unfollow saja.
Jangan ikut-ikutan tutik pakai ain ya Bu, jangan pakai k, nanti tutik lagi. Nek tutik habis kentut mati, itu tutik. Wala tutik, jangan ikut-ikutan, jangan jadi followers kullahallah, tiap-tiap orang yang gampang sekali bersumpah atas nama agama. Orang yang gampang nyebut demi Allah, tanda dia bohong. Ilmu buat panjenengan. Orang yang gampang nyebut demi Allah, dikit-dikit demi Allah, bohong. Demi Allah mah papa nggak selingkuh, bohong. Ketahuan. Demi Allah itu teman biasa, nggak diminta nyebut demi Allah, bohong. Maka jangan percaya dengan orang yang gampang demi Allah, dikit-dikit bela Islam, dikit-dikit bela Islam. Oh pemeneh mubahalah. Makanya saya mendukung kepolisian Republik Indonesia itu tuh yang suka mubahalah tuh ditangkap bener sama Pak Polisi, karena itu penistaan ajaran agama, nggak semudah itu. Maka Allah sudah ingatkan, jangan sekali ikut-ikutan dengan orang yang gampang sekali bersumpah, mahin dan mudah mencela. Oke, saya potong dulu teman-temannya. Masalah dunia politik sebenarnya saya tidak terlalu mengerti soal itu, karena memang itu bukan bagian dari kebiasaan saya. Hanya saja dalam hal ini saya mau sampaikan kepada kita ya, bahwa kita jangan pernah terpengaruh dengan orang-orang yang hari-hari ini sepertinya berkamuflase ya. Mereka juga biasanya ini kemarin-kemarin kita nggak pernah lihat di permukaan, tapi kemudian menjelang ya pesta demokrasi ini di tahun 2024 ini mereka mulai muncul ya, dan menyampaikan beberapa hal soal bagaimana ya tujuan mereka ke depan di tahun 2024 ya, baik itu yang dari legislatif dan juga yang akan mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati ya dan sebagainya. Ya tentunya mereka akan bisa jadi ya menggunakan segala cara untuk meloloskan mereka, dan mereka boleh diangkat menjadi anggota DPRD kah, atau gubernur dan bupati dan juga wali kota. Bahkan sampai ada yang seperti tadi dikatakan oleh Pak Ustadz Suparman Abdul Karim ya, mengatasnamakan agama, dan inilah yang disebut dengan istilah politik identitas ya. Jadi membawa-bawa nama agama, karena kenapa? Karena dia tahu bahwa pengikut daripada agama tersebut merupakan mayoritas, sehingga ketika dia mendekati orang-orang itu, dan bisa jadi dia yang akan menjadi pemenang di pesta demokrasi kali ini. Sekali lagi kita mau sampaikan, jangan pernah terpengaruh soal hal itu, karena banyak mereka yang hanya bisa berjanji ya, tetapi pada akhirnya tidak ada realisasi ya setelah terangkat atau ditetapkan sebagai anggota DPRD, ketua atau juga kepala daerah ya. Jadi tergantung kepada hati nurani kita masing-masing teman-teman. Oke, kita akan coba lihat saja apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suparman Abdul Karim, dan ini dia. Bullying kalau bahasa orang sekarang, jangan suka membeli. Hammazim masya'in binamim, menyebarkan hate speech, ujaran kebencian, hoax, berita bohong, fitnah dan lain sebagainya. Ini luar biasa Bapak Ibu zaman sekarang ini. Saya cuma ingin ingatkan, politik itu adalah urusan duniawi. Jangan sampai gara-gara politik kita menyebar permusuhan. Cocok apa cocok? Yakin percayalah Bapak Ibu, Presiden Republik Indonesia 2024 terpilih sudah ditakdirkan oleh Allah. Percaya nggak? Siapapun orangnya, entah Pak Ganjar Pranowo, entah Pak Prabowo Subianto, entah Pak Anies Baswedan. Kalau saya, maaf bukan kampanye ya, maaf bukan kampanye, kalau saya, maaf betul yang beda pilihan nama saya ya, kalau saya maunya saya yang jadi presiden. Tepuk tangan dulu.
Wow, warga Sentosa milih Pak Parman. Nanti kalau saya datang ke sini tahun depan, tahun 2025, Presiden Suparman Abdul Karim berkunjung ke bumi pertambakan, bumi di Pasena Sentosa. Wah, Presiden naik speed ya. Subhanallah. Saya janji jenengan tak angkutin ke istana negara. Kita pengajian di istana Pak. Terus saya janji juga Mbah Yai Hamidin tak jadiin Menteri Agama. Nanti Pak Tarik Menteri Dalam Negeri. Kemudian Pak Yai Nur Hadi Menteri Koperasi. Biar koperasi sini dibangun. Apa Menteri Pertambakan aja. Pak Ismet Menteri Kelautan dan Perikanan. Hancur negara saya. Allah Akbar. Iya kan, logika saya sederhana. Kalau maunya kita, ya kita lah yang jadi presiden itu. Cuman masalahnya kita punya kemauan, panjenengan punya kemauan, Gusti Allah juga punya kemauan. Nah, kira-kira Allah mau mengerjakan kemauan siapa? Wallahu fa'alul lima yurid. Allah hanya mengerjakan apa yang Dia mau. Maka dari itu, maunya kita jangan dipaksa, karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, jangankan presiden raja ya Pak, jangankan presiden, uang Pak cari saja jadi cari sudah takdir Allah. Pak Yai Nur Hadi jadi ketua MWCNU Bakorta, takdir Allah. Saya datang ke sini sudah takdir Allah. Ikhtiar. Makanya saya ingatkan orang-orang politik yang ada di atas, silakan Anda dengan kerja politik Anda, tapi jangan berlebih-lebihan sampai mengadu domba umat yang ada di bawah, apalagi yang mengatasnamakan agama. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Jangan sekali-kali percaya dengan orang yang gampang bersumpah atas nama agama, gampang mencela, kemudian hamaz, menyebarkan ujaran kebencian. Masa niku bahasa kitanya itu pakai mim, shin besar, tasdid, alif, hamzah. Itu kalau bahasa kitanya wara kesono kemari wara wiri. Coba ulang, kesono kemari wara wiri. Itu bahasa kitanya. Bahasa kerennya viral, memviralkan ujaran kebencian, memviralkan hoax, berita bohong, memviralkan fitnah binamim yang endingnya adu domba provokasi. Lanjut selanjutnya. Oke teman-teman, dan itu saja mungkin yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Kalau saya lihat tadi sebenarnya dari thumbnailnya Pak Ustadz Suparman Abdul Karim ini ada gambarnya Pak siapa tuh Rizik Syihab maksud saya teman-teman ya. Dan kenapa saya juga nggak ngerti kenapa, tapi mungkin bisa jadi karena memang beberapa waktu yang lalu itu ya, kenapa Anies Baswedan bisa memenangkan pilkada di DKI Jakarta, ya itu karena politik identitas ya. Dan itu juga tidak terlepas daripada usaha-usaha yang dilakukan oleh kelompok dari Rizik Syihab. Luar biasa. Dan tadi disampaikan, jangan, sekali lagi, jangan kita terpengaruh soal politik identitas. Mereka-mereka yang ingin berkamuflase, mereka-mereka yang kemudian baru muncul sekarang hanya dengan tujuan untuk menjadi pemenang di pesta demokrasi di tahun 2024. Sekian saja untuk siang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.